harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Kita awali dengan berdoa. Silakan yang lain ambil kita untuk berdoa supaya kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kita sudah awali dengan berdoa. Kiranya Tuhan berkati setiap kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini, ya. Sebelum mulai, Men mau absen dulu ya nak, supaya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Yang Men panggil boleh angkat tangannya sambil jawab hadir Men, seperti itu ya. Oke. Carlos Lai, Hadir, Men. thank you. Alvaro, Hadir, Men. thank you. Aaron, thank you. Aileen, thank you. Bastian, thank you. Carol, ya, thank you. Catherine, Kavalo, ya. Felicia Pukaina, oke, thank you. Felicia Su, ya. Felixo, ya. Gisela, hadir ya. Ixel, Jevan, Jovanko, Michelle, Tiffany, Saverio, thank you. Paleta, Jevayona, Jeta, Fabio, Giselle, Vincent, Adriel. Oke, semangat sekali semua bisa dikalian ya. Oke anakku, bisa kita bertemu kembali di kesempatan ini. Semoga kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Yang belum dapat hadir mungkin nanti dia bisa mengikuti pembelajaran di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih anakku. Nah, sebelum Mem lanjut ke pembelajaran kita, Mem mau kita yel-yel dulu ya. Oke, boleh ya kita yel-yel dulu supaya nggak ngantuk ya, supaya tetap semangat. Oke, bisa ya. Kita mau yel-yel dulu. Kalau Memrika bilang siap, tepuknya 1 kali. Kalau Memrika bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siap, 2 kali. Kalau malam, sekali lagi. Kalau pagi, 1 kali. Kalau siap, kalau malam, oke. Memrika lihat konsentrasi. Ya. Pagi, siap, pagi, malam. Oke, sekali lagi. Siang, pagi, malam. Masih ada. Kita coba sekali lagi. Belum fokus, oke? Kita mulai lagi. Siang, pagi, malam. Sampai bisa kita coba ya. Jangan sampai ada yang tepuk tangan lagi, oke? Kita mulai lagi. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada. Sampai hilangnya malamnya ya. Konsentrasi. Fokus konsentrasi. Kalau pagi, siang, malam sudah bisa, baru kita lanjut pembelajaran. Oke? Ya, ada suaranya. Oke? Ya, kita mulai. Pagi, siang, malam. Ada lagi. Sekali lagi. Sampai nggak ada yang tepuk tangan waktu malam. Kenapa malam nggak boleh tepuk tangan? Nanti tetangga sebelah marah karena itu. Oke? Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Ada. Oke, terakhir ya nak, terakhir. Kalau ada kata terakhir berarti nggak ada kesempatan yang lain. Fokus. Ya, kita mulai. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, gimana kalau kita nyanyi dulu yuk? Iya. Masih ingat ya lagu Garuda Pancasila? Ingat kan?
Kenapa kita harus nyanyi Garuda Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara kita dan model pembelajaran kita adalah kurikulum merdeka. Ya, jadi kita merdeka dari segala bentuk penjajahan, merdeka dari segala bentuk ketidakadilan. Silakan berdiri biar kita bernyanyi dulu. Siap ya? Semangat nyanyinya ya nak, yang kuat nyanyinya ya, oke? Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anakku. Ya, memang kalian masih semangat ya nak untuk mau belajar. Nah, kita mau masuk materi di sana, tapi sebelum masuk materi baru, ada baiknya kita mengulang sedikit materi yang baru. Loh men, kok harus diulang men? Iya, kita nggak bisa lanjut ke materi berikut kalau kita tidak ingat materi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk kegiatan ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan bermacam-macam. Manusia tidak pernah merasa puas, selalu kurang, selalu mau lebih, selalu mau ini, mau itu. Nah, kalau dia mau memenuhi kebutuhannya ini, dia harus punya uang. Kalau nggak punya uang, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu materi kita yang uangnya. Ya, jadi kebutuhan men, kebutuhan kamu itu berbeda-beda. Loh men, kok bisa berbeda men? Kan kita sama-sama perempuan men, dia sama-sama laki-laki men, kok berbeda? Iya, kebutuhan kapasitas yang kita miliki itu berbeda satu dengan yang lain. Jangankan dengan teman, dengan abang, dengan kakak, dengan adik pun kita bisa berbeda kebutuhan. Jadi waktu lalu kebutuhan ada 3 nak, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer apa itu nak? Yang harus dipenuhi, iya, harus segera dipenuhi. Kalau yang sekunder dipenuhi setelah dipenuhi. Kalau yang tersier nak, barang-barang mewah. Jadi semua itu nak harus kita penuhi sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita nggak makan, kita beli anting-anting yang besar. Kita nggak makan, kita beli mobil. Dengan naik mobil bisa kenyang? Nggak bisa. Dengan pakai anting bisa kenyang? Nggak bisa. Nah, jadi semua itu harus dipenuhi. Paham? Paham? Kita masuk ke kegiatan ekonomi. Apa hubungannya dengan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan? Kegiatan ekonomi itu nak, itulah yang harus kita penuhi sehari-hari. Makan, minum, tempat tinggal, semua itu di sini. Kamu punya uang, kalau nggak punya barang yang mau dibeli, bisa? Nggak bisa. Uang nggak bisa dimakan, uang nggak bisa dipakai untuk tempat tinggal, jadikan payung, jadikan rumah, bisa? Tidak bisa. Dengan uang kita bisa membeli keperluan kita. Nah, kita masuk di materi. Ini dia saya. Kegiatan ekonomi. Kenapa ada kata ekonomi? Karena ada kebutuhan uang, ada transaksi jual beli. Nggak
mungkin kamu beli pakai daun. Nggak mungkin beli kertas pakai kertas ulangan. Nggak mungkin pakai kertas ujian. Bang, mau beli bang rotinya bang, kamu kasih daun. Abangnya kasih marah. Terus kamu mau beli misalkan tas, kamu kasih kertas ulangan, udah nilainya 0, malah dikasih bang, mau beli tas itu bang ada 500.000. Kamu kasih nilai ulangannya 0, abang itu mau? Nggak mau. Abang itu maunya iya. Coba lihat gambarnya. Men, mak-mak semua di dalamnya, men, ibu-ibu semua. Iya, biasanya yang belanja itu ibu-ibu, bapak-bapak kerja di kantor. Jadi inilah transaksi ekonomi. Ada yang dijual, ada yang dibeli. Kamu punya uang, nggak ada barang yang mau dibeli, bisa? Nggak bisa. Ada barangnya kamu nggak punya uang, kamu ambil sama dengan mencuri. Supaya bisa punya uang harus bekerja. Kegiatan ekonomi. Dia kasih uang lalu beli barang yang mana mau dibeli. Sama seperti kamu, kebutuhan anak sekolah dengan kebutuhan orang yang sudah besar berbeda. Anak sekolah mungkin butuh pensil, butuh pulpen, butuh buku. Mungkin kalau orang besar butuhnya yang lain, misalkan internet atau handphone untuk bekerja supaya bisa terhubung ke kantor, bisa terhubung ke rekannya. Sama kebutuhannya. Iya. Kegiatan ekonomi. Kira-kira boleh nggak masuk di sini dalam pikiran? Boleh? Oh, kegiatan ekonomi ada jual belinya, ada pedagangnya, ya kan? Lalu kita lihat selanjutnya, apa sih itu kegiatan ekonomi, men? Ini nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti men bilang materi kita lalu, kebutuhan manusia tidak terbatas. Kamu udah beli sepatu nih, sepatunya dipakai 2-3 bulan udah mulai rusak, lalu ada lihat wah sepatu baru beli. Walaupun beli, kamu suka beli, ternyata ada model baru lagi mulai lihat lagi. Padahal sepatunya masih bagus, tapi pengen memiliki itu. Dia mau apa yang ada karena kebutuhan tadi tidak terbatas. Tas pun demikian, mama udah beli warna pink, terus lihat teman ada pakai warna biru, wah cantik ya. Bilang mama ada di sana tadi tasnya begini, boleh mama beli. Padahal tasnya masih bagus. Itu kebutuhan manusia yang mau tidak pernah puas, tidak pernah tercukupi. Nah kita lihat kan, tidak pernah terbatas dan beraneka ragam. Apalagi kalau perempuan beli bendong, udah warna pink, nanti ada lagi warna merah, ada yang bertanduk lagi bendongnya, ada yang berbunga-bunga, ada yang bertopi-topi, itu tidak terbatas. Kalau cowok nanti dia beli topi, beli tali pinggang, kemejanya ada yang kotak-kotak, iya, beli lagi yang lain kotak-kotaknya warna lain, kemejanya ada liris-liris, beli lagi warna lain, semuanya mau dibeli. Siapa di sini kalau mama belikan sesuatu maunya mak beli lagi ya mak, terus lagi ya mak, ada? Itu namanya boros. Iya benar. Kalau kamu mau beli sesuatu boleh tabung uangnya. Mama kasih 10.000 jajan, 5.000 simpan, 5.000 lagi jajan. Jangan mama kasih 10.000, 10.000-nya habis, malah pinjam 100. Boleh kan? Contoh, ya, nggak bisa nggak? Berarti lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Boleh begitu? Ya. Oke, kita lihat nah. Dengan bekerja orang memperoleh penghasilan. Penghasilannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Jadi kegiatan ekonomi ada 3. Ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih kan kok banyak kali sisi-sisinya men? Jika sisi-sisi tadi banyak, maka banyaklah artinya. Kita lihat lagi ya nak. Oke, nah ini dia ada yang namanya produksi. Nah, ya. Ngapain sih orang ini kurang kerjaan orang ini men?
pakai perlengkapan untuk keamanan mereka. Apa yang diciptakan mereka, nak? Kira-kira apa yang diciptakan mereka? Suatu barang. Contoh pabrik sepatu, mereka menciptakan sepatu, nggak mungkin mereka menciptakan tas. Pabrik tas nggak mungkin menciptakan sepatu. Jadi sesuai dengan pabrik atau perusahaannya. Nah, yang kamu lihat ini bisa aja mungkin dia seperti snack, seperti coklat-coklat. Nah, mereka mengamankan diri memakai topi. Jadi kalaupun ada sisa debu dari makanan ini tidak terhirup. Mereka menciptakan ini. Untuk apa diciptakan? Untuk dibagi-bagi gratis, ya? Tidak. Kalau dibagi gratis nanti perusahaannya dijual. Kalau dijual dapat apa, nak? Ini dia. Ya. Mem, dia ngapain? Mem dengar lagu ya, mem pasang headset, mem ini. Tidak, nah. Mereka menutup telinga supaya suara mesin tidak mengganggu pendengaran. Mungkin di sini ada pengemasan. Apa pengemasan? Membungkusnya dengan bungkusan plastik. Jadi mungkin mesinnya hidup supaya tidak terganggu pendengarannya, diamankan telinga. Sudah, nah ini juga. Mereka pakai sarung tangan lengkap maskernya dan topinya agar produk yang dihasilkan tidak tercemar oleh bakteri dari tangan, oleh keringat dari tubuh. Ya, ini dia produk. Oke, ada pertanyaan saya? Aman? Kalau aman, angkat tangannya seperti ini. Aman? Tidak semuanya. Oke, turun tangan. Sebelum main lanjut ya, pagi, siang, malam dulu lagi, oke? Ayo. Kalau main bilang pagi tepuknya 1 kali. Main bilang siang tepuknya 2 kali. Main bilang malam tidak tepuk. Kita mulai ya. Fokus. Pagi, siang, pagi, malam. Ada. 1 kali lagi sebelum kita lanjut. Pagi, siang, siang, malam. Ada. Iya, sekali lagi terakhir ya. Kalau kata terakhir berarti nggak ada kesempatan berikut. Kita mulai. Siang, pagi, siang, malam. Kita lanjut ya. Fokus konsentrasi. Selain produksi, nah, ada juga distribusi. Loh, ngapain ini, men? Nah, ini barang yang diciptakan tadi diantarkan, disalurkan, diberikan kemana? Ke penerima barang. Bisa berupa grosir, bisa toko-toko besar, diantarkan dulu. Ini contohnya beras. Beras itu antarnya nggak satu-satu, antar satu sampai jauh atau mati semua nanti yang bekerja. Jadi pakai truk, lalu diangkat ke truk, lalu mereka pakai jaring diantar. Makanya kita enak nggak tinggal beli di pasar. Sementara untuk padi harus ditanam dulu, lalu harus disiangi, dijemur, diantar lagi ke pabriknya, dibersihkan, baru sampai ke pasar untuk kita beli. Nah, sementara mereka berjuang, distribusinya harus sampai. Kalau barangnya nggak sampai ke toko, ke agen, ke grosir, kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa nikmati, walaupun kita punya uang. Jadi harus ada yang namanya distribusi. Jadi barang yang dihasilkan tadi, produksi tadi, diantarkan melalui distribusi. Orang yang melakukan produksi namanya produsen. Nah, ini distribusi ini, orang yang melakukannya namanya, ada yang ingat? Distributor. Distribusinya kegiatannya. Tapi ini orangnya ini, itu namanya distributor. Ya. Nah, yang tadi angkat-angkat itu namanya distributor. Jadi kamu harus ingat, orangnya namanya distributor. Kegiatan mengangkatnya tadi namanya distribusi. Kalau produksi tadi apa, nak? Menghasilkan satu barang. Kalau orang yang menghasilkan suatu barang namanya proses.
konsumsi. Ya, lihat tuh. Enak sekali men, ada yang beli, ada yang memakainya. Iya. Apa konsumsi itu? Nah, kegiatan menghabiskan menggunakan nilai suatu barang. Kamu beli sabun, waktu beli sabunnya besar. Lalu sabun yang kamu pakai 2 minggu sabunnya mengecil dan habis. Itu namanya konsumsi. Nah, kita pemakai barang itu namanya konsumen. Kegiatan ekonominya ada 3. Ini yang biasa terjadi di Indonesia. Apa saja nak? Pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perdagangan. Ini semua kegiatan ekonomi sering terjadi di pasar. Siapa yang nggak pernah ke pasar? Ada yang nggak pernah ke pasar? Nah, yang pernah ke pasar angkat tinggi tangannya. Kurang tinggi, lebih tinggi lagi. Oke. Ke pasar enak kalau perginya sama mama atau sama papa. Nggak enak kalau perginya sendiri, nggak ada teman. Apalagi kalau pasarnya pasar modern. Contohnya BSR. Contohnya India. Contohnya Asia. Ibu udah remaja, ambil barang apa yang lain, mama mereka biarin aja. Ya kan? Tapi kalau ke pasar tradisional, udahlah jalannya sempit, tidak dingin, becek lagi, orang senggol, abang jualannya marah-marah. Ayo beli, kalau nggak beli nggak usah lewat. Contohnya seperti ini. Betul? Kita lanjut lagi sayang ya. Nah, inilah pasarnya. Ini pasar tradisional. Ya, yang mana yang jual? Ya, dia di tempat terbuka, tidak pasang AC, lalu orangnya bebas, mau langsung tanya, jawab, langsung ini berapa bang, ini duitnya bang, ini kilo berapa bang, ini bang, bebas. Tapi kalau di pasar yang dia modern, nggak ada yang buka, ini boleh buat tak kurang tak sedikit ya, coba dia kayak bisa, nggak bisa. Nah kalau di sini bisa nak, bisa begini gitu udah langganan loh bang, kadang sering main di sini loh, kurangnya bang, bisa, bisa. Inilah contoh pasar. Ya. Jadi kebutuhan kegiatan ekonomi dan pasar itu saling berhubungan. Itulah yang terjadi di kehidupan kita. Oke, next. Nah, pasar fungsinya ada 3 nak. Distribusi, pembentukan harga dan promosi. Distribusi artinya barang tadi disalurkan ke pembeli. Pembentukan harga, kamu mau beli kalau harganya cocok, uangmu cukup, beli. Promosi, dikasih tahu, oh ini barang buatan luar negeri, oh ini barang buatan Indonesia, oh ini barang pembuatan bahannya ini. Kalau mau beli, kalau tidak silakan. Itu promosi. Biasanya ini berupa iklan di televisi. Kira-kira paham anakku? Oke. Kalau paham, kita nyanyikan. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Ayo berdiri biar nggak ngantuk. Ayo semangat. Ya oke, siap. Buat suaranya ya, kalau suaranya nggak kuat berarti nggak semangat ya. Dan lagunya nggak hafal, main gerakannya saja. Siap? 1, 2, 3, ya. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Oke, Merika yang nyanyi, kalian yang nyanyi. Oke, siap? Oke, aku tahu
bisa melanjutkan. Oke, thank you. Silakan. Gimana ini materi kita? Sebelum Neng kasih soal, adakah yang mau bertanya? Kira-kira? Aman? Boleh masuk dalam ingatannya? Sikit-sikit boleh? Sikit boleh? Banyak? Boleh juga? Nanti Mem lihat kalau sudah Mem kasih lembar soal. Oke? Nah, kita mau bagi kelompok dulu nak. Ini ada 25 orang, satu tidak hadir, tinggal 24. Kita bagi 4 kelompok. Ya. Nah, satu kelompok itu ada 6 orang. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang pandang-pandang dulu temannya. Sudah lihat, sudah tahu. Oke, silakan bagi kelompoknya sekarang. Ayo. Langsung kasih tahu. Kelompoknya. Ya, langsung dulu per kelompok yang ini. Ya,
sesuai ingatan yang tadi. Ingatan yang tadi yang waktu yang jelaskan. Kegiatan ekonomi adalah, iya, jawabnya di bagian belakang. Boleh pakai kata-kata sendiri, boleh mengingat yang tadi yang jelaskan. Oke, boleh dibantu Mem. Oke, nah, silakan. Kalau nanti nggak bisa jawab di depan, maka temennya yang lain yang membantu. 10 menit, silakan. Langsung berjalan 10 menit. Konsentrasi. Tadi kegiatan ekonomi apa? Iya. Arti kegiatan ekonomi, pembagiannya, orang yang melakukannya. Kalau distribusi apa yang banyak? Ayo. Diskusi apa pertanyaan yang sulit? Ada yang sulit? Nggak ada yang sulit. Kalau tadi mendengar menjelaskan pasti bisa. Ayo semangat anakku. Yes. Iya. Beda kegiatan, beda orang ya nak. Tadi ada soalnya orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Beda dengan kegiatan ekonomi apa saja. Ya, oke. 3 menit lagi. Nomor 3. Kegiatannya nak. Kalau nomor 3 kegiatannya. Nomor 4 baru orangnya. Iya, Mem, yang nomor 4 Mem, apakah ditulis sesuai kegiatannya? Iya. Contoh, orang yang melakukan produksi namanya produsen. Jadi soal nomor 3 dengan nomor 4 itu berbeda. Orang yang melakukan produksi namanya produsen. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Beda soal nomor 3 dengan nomor 4 ya nak. Nomor 3 kegiatannya, nomor 4 orangnya. Ya. Ya. Lihat ya nak, jangan sampai salah ya nak. Contohnya produksi sepatu, menghasilkan sepatu. Nomor 3 ya. Iya boleh. Nomor 3 itu kegiatannya di sepatu. Tapi kalau nomor 4 namanya produsen, konsumen. Oke. Ayo. 2 menit lagi. Nomor 5 kalau gampang, nomor 2.
sama tadi. Tadi siapa yang menciptakan tadi? Kemana dijual ke grosir atau ke toko padi? Lalu siapa yang Kok nggak bisa mentingginya ada sendirinya? kan dua tahun udah diciptakan satu. Ya tadi kalian padi berarti. Siapa yang makannya? Siapa yang makannya? Anak sekolah juga. Orang yang mau lebaran juga. Oke udah? 10, 9, Oke, 5, bonus waktu 5 menit. Ayo, harus siap semuanya. Harus siap semuanya. Iya, harus siap semuanya. Ya? Oke, udah siap? Siapkan satu orang untuk bacanya. Udah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 2 belum? 2, 1. Siapa lagi yang udah? 3 udah? 3 tulis? 3, 4. Oke, udah? Kelompok 2 silakan maju. Oke, yang lain boleh perhatikan. Oke, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ya, kita dengar kelompok 2. Perhatikan. Ya, apabila oke anakku tidak boleh bertengkar sedang berhenti. Yang ini semuanya akan dibacakan hasilnya. Perhatikan, apabila ada yang tidak sesuai boleh didiskusikan. Pagi, siang, malam. Kunci mulutnya. Masih ada suara. Oke, Carol. Lihat Memika, kita lagi buat video nak. Oke. Iya, silakan Michelle. Perhatikan. Adakah jawaban yang lain? Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada? Men, kalau ada yang jawab kegiatan jual beli, benar atau salah? Benar. Jadi nomor 1 ini kegiatan ekonomi. Boleh kamu jawab kegiatan jual beli. Nomor 2 nah, silakan. Perhatikan. Betul. Ada jawaban yang lain? Mengapa orang melakukan kegiatan ekonomi? Untuk memenuhi
3 kegiatan ekonomi apa aja nak? Iya. Iya. Benar. Ada yang lain jawabannya? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu nomor 3. Nomor 4, perhatikan nak. Satu, produksi namanya? Benar. 2, 3. Benar. Orang yang melakukan produksi namanya produsen. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Dan orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Terakhir nak. Oke, silakan. Benar. Lalu benar. Benar. Terakhir konsumsi. Betul. Cakep. Thank you, Michelle. Kembali ke tempatnya. Kasih aplaus dulu. Belum ada aplaus. Iya, nomor 5 ini apa ya? Sepatu, tas, iya. Oke, kelompok mana lagi yang mau menambahkan satu lagi? Oke, silakan. Sudah, perhatikan. Mau jawab soalnya. Alvaro dari kelompok 1 akan membacakan jawaban kelompok mereka. Kasih aplaus dulu. Silakan nomor 1. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu kehidupan manusia. Oke, cakep. Nomor 2. Betul. Nomor 3. Betul. Nomor 4. Terus konsumen dan produsen. Terakhir. Betul. 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 Satu lagi contohnya. Saat sekolah disalurkan ke toko peralatan sekolah yang memakai anak sekolah. Ada yang mau menanggapi nak? Apakah sama semuanya? Jawabannya ada yang berbeda? Tidak ada? Oke, Alvaro, thank you. Kasih aplaus. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Ayo, biar memori kamu pun segera selesaikan. Tulis di atasnya nama dan kelompoknya. Contoh misal kelompok 2, Alvaro kelompok 1. Boleh, di bawahnya pun boleh. Tulis nama dan kelompoknya. Misalkan Aaron kelompok 4 atau Catherine kelompok 3. Buat di atasnya atau di bawahnya. Tapi harus selesai ya. Harus selesai. Sudah? Sudah? Oke, main datang per kelompok. Sudah siap, Bang?
Gantian ya. Oke. Ya. Sudah, oke. Silakan duduk kembali. Duduk, gantian. Sabar ya. Fabio pindah ke sini. Bastian pindah ke sini. Tadi kita sudah bicarakan sebelum kita record videonya. Sudah. Oke. Gantian, silakan duduk gantian. Sudah. Nah, kalau sudah mengerjakan tadi, berarti sudah boleh mengingat atau menyimpulkan daripada kegiatan ekonomi. Sudah. Yang mau ke toilet, gantian, sabar. Ya, sabar ya. Masuk satu orang lagi. Sudah, lipat tangan dulu. Masih ada yang belum lipat tangan. Belum lipat tangan seperti ini. Roti di toko roti. Lalu mama memakannya. Mama disebut konsumen. Pertanyaan yang kedua, dengarkan. Perhatikan. Adriel membeli coklat di kantin, lalu memberikannya kepada Zeta. Zeta memberikan uang kepada Adriel 3.000 rupiah. Apakah Zeta produksi-kah? Belum, sabar. Konsumsi-kah? Atau distributor? Distributor. Dia perantara. Sabar bang. Sudah, satu pertanyaan lagi. Terakhir. Bapak petani menanam padi. Padinya sudah panen. Lalu hasil panen tadi dijual ke toko ke toko grosir. Sudah. Lalu Jepayona membeli beras di toko grosir tadi. Jepayona membawa ke rumah lalu memberikan kepada mama. Mama memasak beras tadi menjadi nasi. Nasi tadi dihidangkan di meja makan lalu dimakan oleh papa. Papa disebut